ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang maha mempersatukan, kami mohon perkuatlah persaudaraan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan, agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa. Ampunlah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia Binomix 2 kepada Saudara Agung Dwianto. Dengan ini dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC untuk kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman semua. Yang saya hormati Ketua Genbi Wilayah Sulawesi Selatan atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Genbi Komisariat Unhas atau yang mewakili, yang saya hormati Kakak Pemateri Kak Ida Afranita selaku pemateri pada kegiatan Binomix 2 pada hari ini, serta seluruh teman-teman Genbi Komisariat Unhas yang saya muliakan. Baik, jadi Binomix yang merupakan singkatan dari Basic Economic Class merupakan salah satu program kerja dari Deputi Pendidikan. Jadi, program kerja ini lahir berdasarkan latar belakang, di mana kita ketahui bahwa Genbi sebagai komunitas yang dibawahi oleh Bank Indonesia sudah seharusnya memiliki kadar efektif dan peka terkait hal-hal mendasar tentang ekonomi, yang kemudian nantinya akan bersinggungan langsung dengan Bank Indonesia itu sendiri. Akan tetapi, kita ketahui bahwa anggota Genbi sendiri merupakan orang-orang berbelakang disiplin ilmu yang berbeda, dan kurangnya wadah bagi anggota Genbi dalam mengakses pengetahuan tentang ekonomi. Sehingga hal tersebut menjadi latar belakang hadirnya program kerja ini, di mana program kerja ini telah dilakukan sebelumnya, yaitu Binomix 1, yang mengangkat tema konsep dasar mikroekonomi. Dan pada hari ini kembali diadakan kelas Binomix yang kedua dengan mengangkat tema konsep dasar makroekonomi. Diharapkan teman-teman setelah mengikuti kegiatan ini dapat lebih memahami terkait pengetahuan dasar ekonomi. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah berkontribusi sehingga kegiatan ini dapat terlaksana pada hari ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi laporan dari Ketua Panitia Binomix 2. Saya ucapkan terima kasih kepada Agung Dwianto. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Ketua Genbi Komisariat Universitas Hasanuddin kepada Brenda Priscilla. Dalam hal ini diwakili oleh Direktur Manajemen Program Kerja. Kepada Jamil dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada Kak Ilda yang sudah menjawab undangan teman-teman Departemen Pendidikan untuk menjadi menjadi pemateri dari kelas Binomix pada malam hari ini. Tidak lupa juga mengucapkan terima kasih banyak kepada perwakilan-perwakilan teman-teman wilayah yang telah menyempatkan hadir, juga untuk anggota-anggota Genbi Komisariat Universitas Hasanuddin. Juga banyak terima kasih kembali kepada teman-teman Deputi Pendidikan yang telah mengadakan kelas ini.
Binomics merupakan sebuah kelas yang berkonsepkan ekonomi dasar yang menjadi salah satu inisiasi dari teman-teman Deputi Pendidikan. Nah, hadirnya kelas ini berlandaskan karena rata-rata dari kita semua ini anggota Genbi tidak berlatar belakang ekonomi. Jadi hadirlah program kerja ini. Jadi untuk itu karena kemarin kita juga udah ikutin Binomics 1 yang dengan tema konsep dasar mikroekonomi, sekarang Binomics 2 dengan konsep dasar makroekonomi. Kemarin juga sempat teman-teman ada nih yang bertanya, apa sih perbedaan dari mikroekonomi dan juga makroekonomi? Nah, disinilah teman-teman udah bisa tahu untuk jawaban itu. Nah, oleh karena itu juga yang kuharapkan adalah teman-teman Genbi Komisariat Universitas Hasanuddin di sini bisa berperan sangat aktif untuk menjalankan kelasnya pada malam hari ini. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya sambutan yang kedua, yaitu perwakilan dari generasi baru Indonesia wilayah Sulawesi Selatan, sekaligus membuka acara Binomics 2 ini, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Deputi Internal kepada Saudara Muhammad Alam Rufai. Dengan ini dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang terhormat Ketua Generasi Baru Indonesia Komisariat Universitas Hasanuddin serta jajarannya, yang saya hormati materi yang telah menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukannya, dan yang saya banggakan teman-teman Generasi Baru Indonesia Komisariat Universitas Hasanuddin yang sempat hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat berkumpul dan bertemu walaupun secara virtual melalui media Zoom. Dan tak lupa pula, marilah kita untuk senantiasa mengirimkan SMS, salawat menyertai salam kepada junjungan kita Nabiullah besar baginda Rasulullah SAW, Dia Nabi sekaligus Rasul yang diutus ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagai suri teladan yang patut kita contohi. Perkenalkan, saya Muhammad Alam Rufai yang kebetulan dalam hal ini mewakili Saudara Ketua Genbi Sulawesi Selatan yang berhalangan hadir pada kesempatan kali ini. Nah, kita semua tentunya sudah tahu dan mengerti bahwa Genbi yang merupakan singkatan dari Generasi Baru Indonesia itu merupakan suatu komunitas yang dibentuk oleh Bank Indonesia. Nah, jadi kita semua yang ada di forum ini, yang tentunya merupakan bagian dari Genbi itu sendiri, seharusnya dan sepatutnya lah kita harus tahu, harus paham dan mengerti terkait dengan konsep ekonomi yang bersinggungan dengan Bank Indonesia. Nah, pada kegiatan Binomics seri kedua ini yang bertemakan konsep dasar makroekonomi itu tentunya lebih banyak menyinggung dan lebih erat singgungannya dengan Bank Indonesia ketimbang dengan konsep mikroekonomi. Nah, satu hal yang mungkin saya tahu terkait dengan perbedaan antara konsep mikro dan makroekonomi ialah bahwa konsep mikroekonomi itu dia cenderung mempelajari terkait dengan perilaku individu, seperti misal perilaku konsumen dan produsen. Sedangkan kalau konsep makroekonomi dia cenderung berbicara terkait dengan agregat, misal agregat demand, agregat supply, atau misal berbicara terkait dengan inflasi, deflasi, resesi, atau sampai dengan berbicara mengenai bagaimana sih kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah misalnya, atau yang ditempuh oleh Bank Indonesia misalnya ketika terjadi resesi, ketika terjadi inflasi, ketika terjadi deflasi, dan seterusnya. Jadi diharapkan teman-teman, khususnya teman-teman Generasi Baru Indonesia Komisariat Universitas Hasanuddin ini diharapkan setelah mengikuti Binomics seri pertama dan seri kedua ini itu bisa menjadi bekal dan bisa paham terkait dengan konsep ekonomi yang bersinggungan dengan Bank Indonesia. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada hari Jumat tanggal 24 September tahun 2021, kegiatan Binomics seri kedua dengan tema konsep dasar makroekonomi dengan ini secara resmi dibuka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Alam yang telah membuka acara kita pada malam hari ini. Langsung saja acara selanjutnya merupakan acara inti, yaitu pemaparan materi terkait konsep dasar ekonomi makro yang akan dibawakan oleh Saudari Andi Nurilda Arvanita selaku Ketua Genbi Wilayah 2018. Untuk itu, yang akan memandu acara kita pada malam hari ini akan dibawakan oleh Saudara Deara selaku moderator yang memandu diskusi kita pada malam hari ini. Halo Deara. Iya, halo Kak Yuli. Ya, disilahkan. Oke, terima kasih Kak Yuli. Baik, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, saya Deara yang akan bertindak sebagai moderator di Binomics kedua. Malam hari ini kita akan menerima materi oleh pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Kak Andi Nurilda Arvanita dengan mengusung tema konsep dasar makroekonomi. Nah, sepertinya Kak Ilda juga sudah bergabung nih di tengah-tengah kita saat ini. Halo Kak Ilda, apa kabar? Halo Dek, apa kabar? Baik Kak, oke. Iya Kak, oke. Sebelum kita mulai Kak, pemaparan materinya, saya akan membacakan CV singkat dari Kak Ilda terlebih dahulu. Kak Ilda ini memiliki nama lengkap Andi Nurilda Arvanita. Kak Ilda merupakan Ketua Genbi Sulawesi Selatan pada tahun 2018. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Hasanuddin, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada tahun 2019. Selama jenjang pendidikannya, Kak Ilda terlibat aktif dalam beberapa organisasi seperti English Club, Badminton Smunel Club, Himajie, dan tentu saja Genbi. Dalam organisasi tersebut, beliau juga pernah menjabat sebagai ketua study club, ketua komunitas, bendahara, chief editor, ataupun koordinator. Selain itu, Kak Ilda juga pernah meraih penghargaan-penghargaan yang sangat luar biasa. Beberapa contohnya itu, yang pertama, Kak Ilda merupakan first winner on the Economy National Science Olympiad pada tahun 2014. Kak Ilda juga merupakan top 5 finalist in Sharia Economic Students Competition in 2015. She was also finalist of Scientific Writing Competition in University of Riau 2017 dan merupakan bagian dari Australia Award Scholarship Awardee pada tahun 2019. Menjadi bagian Master of Development Economics Candidate in the University of Queensland pada tahun 2022. Saat ini Kak Ilda juga sedang bekerja sebagai Research Assistant at the Center for Development and Policy Study of Hasanuddin University atau P2KP Unhas, yang Kak Ilda sudah kerja di sini dari tahun 2019 hingga sekarang. Nah, itu tadi pembacaan CV singkat dari pemateri kita. Tapi sebelum itu, mohon izin Kak Ilda, perlu saya ingatkan pemaparan materi akan berlangsung kurang lebih selama 1 jam, dan saya harap teman-teman semua dapat menyimak materinya dengan baik, karena setelah pemaparan materi nanti, teman-teman sekalian diharapkan untuk ikut aktif dalam sesi diskusi atau sesi tanya-jawab. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kepada pemateri. Kak Ilda, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, makasih Deara ya. Deara, panggilannya Deara ya? Iya, Kak. Oke, sebelumnya saya mau minta maaf nih adik-adik ya, agak telat ini hari ini Binomics-nya, karena tadi saya hubungi panitia yang disuruh ini kan, siapa namanya itu? Rindi, dan dia belum mengirimkan link, jadi saya kira waktunya ini ditunda sampai setelah Isya. Dan ternyata sudah mulai dari tadi ya di Zoom ya, maaf ya telat ini. Iya, oke Kak. Oke, saya juga mau sedikit konfirmasi dulu ya. Saya bukan Ketua Genbi Wilayah Sulsel di tahun 2018, melainkan Ketua Genbi Unhas untuk Komisariat Unhas. Oke, jadi supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Oke, Dek, boleh saya share screen yang versi PPT-nya? Ini kan PDF-nya ya.
mohon izin. Iya Kak, sudah. Untuk yang PPT-nya. Halo Dek, bisa share screen dulu? Ya, oke. Sudah kelihatan, Dek? Iya, kelihatan, Kak. Oke, kita mulai saja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan saya Ilda, salah satu alumni Genbi juga di tahun 2017-2018, dan kemarin dihubungi oleh panitia untuk membawakan materi tentang Binomics yang dengan tema konsep dasar makroekonomi. Saya lihat juga kemarin ini ya sudah sempat dilaksanakan Binomics pertama tentang mikroekonomi ya. Jadi ini ya sekadar pengetahuan ya bahwa di ilmu ekonomi ada dua cabang ilmunya yaitu makro dan mikro. Nah kemarin sudah diajar sama Kak Cece ya tentang mikronya. Sekarang untuk makronya saya akan ambil alih. Nah kita mungkin langsung saja ya masuk di materi intinya. Yang pertama, sebelum masuk ke teori-teorinya atau konsep-konsepnya, kita perlu tahu dulu apa itu makroekonomi, apa perbedaannya dengan mikroekonomi yang teman-teman sudah dapatkan di pertemuan sebelumnya ya. Jadi makroekonomi itu adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari ekonomi secara keseluruhan. Nah, kalau di mikro kemarin kan teman-teman itu pelajarinya dari sisi individual atau dari sisi rumah tangga, perusahaan, dan juga dari pasar. Nah, kalau di ekonomi makro, teman-teman akan mempelajari ekonomi dari suatu wilayah, entah itu daerah ataupun negara. Jadi ini cakupannya lebih luas, sehingga kita tidak lagi berbicara tentang individu, tetapi kita berbicara tentang daerah ataupun negara. Nah, untuk ruang lingkupnya sendiri, ada beberapa konsep penting ya untuk pemahaman makroekonomi. Yang pertama itu ada yang namanya konsep permintaan agregat atau agregat demand. Dan yang kedua konsep penawaran agregat supply, terus permasalahan yang ditemui di perekonomian, dan apa sih kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Oke. Nah, sebelumnya juga kita harus mengetahui apa sebenarnya tujuan adanya makroekonomi ini. Nah, tujuan akhirnya sebenarnya itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kesejahteraan masyarakat ini dalam bentuk apa? Kita bisa lihat dari 3 aspek, yaitu aspek output. Aspek output ini kayak gimana, Kak? Ini dari sisi aspek output, kita bisa tingkatkan pendapatan nasional. Jadi tujuan makroekonomi itu meningkatkan pendapatan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kita bisa lihat dari aspek ketenagakerjaannya. Dalam hal kita dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, dan yang kedua, pengangguran berkurang. Dan yang ketiga itu dari segi aspek stabilitas harga dan mata uang. Dalam hal ini adalah inflasi dan nilai tukar, yang teman-teman pasti sudah sering dapatkan materi ke Bank Sentralan dari Bank Indonesia ya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan adanya instrumen. Instrumen apa saja? Ada 2 instrumen utama dalam makroekonomi, yaitu yang disebut sebagai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, mungkin teman-teman kalau kebijakan moneter ini sudah familiar sekali ya, karena di BI ini tidak jauh-jauh dari kebijakan moneter. Nah, nanti penjelasan lebih detailnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, sebelum melangkah lebih jauh lagi, kita perlu tahu dulu nih, ini sebenarnya makroekonomi itu kayak gimana, transaksi dalam perekonomian itu kayak gimana sih, Kak? Karena bagaimana suatu konsumen bisa berinteraksi dengan produsen dan lain sebagainya. Nah, di sini di dalam makro kita mengenal konsep circular flow diagram, yaitu diagram perputaran transaksi. Nah, di sini ada dua bagian, yaitu arus perputaran perekonomian 3 sektor, dan yang satunya lagi 4 sektor. Nah, pertama kita pelajari dulu ya yang 3 sektor. Nah, apa yang dimaksud dengan 3 sektor di sini? 3 sektor yang dimaksud itu adalah rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Nah, di sini rumah tangga
memiliki faktor produksi. Teman-teman di mikro kemarin pernah disinggung sama Kak Cece belum tentang faktor produksi. Jadi untuk ini ya, untuk merefresh kembali, faktor produksi yang dimaksud itu adalah sumber daya alam, sumber daya modal, sumber daya manusia, dan juga kewirausahaan. Atau secara konkretnya itu seperti tanah, tenaga kerja, terus apalagi modal dan kewirausahaan. Nah, rumah tangga kan memiliki faktor produksi. Nah, dia kemudian menawarkannya ke pasar input. Nah, faktor produksi tersebut kemudian diminta oleh perusahaan untuk membantunya memproduksi barang dan jasa atau memproduksi output. Nah, hasil dari output yang dihasilkan oleh perusahaan nantinya akan dijual di yang namanya pasar output. Nah, siapa yang akan beli barang yang dijual oleh perusahaan? Ya, kembali lagi ke rumah tangga. Jadi di sini ada perputaran ya, jadi selalu berputar, transaksi ekonomi itu berputar. Nah, di sini kita bisa lihat arus perputaran barangnya ya, mulai dari faktor produksi hingga pembelian barang dan jasa tersebut. Nah, rumah tangga kan membeli barang nih, maka dia harus mengeluarkan uang. Mengeluarkan uang dalam bentuk pengeluaran ya, ke pasar output, dan perusahaan akan menjadikan uang tersebut sebagai penerimaannya. Nah, penerimaan karena perusahaan sudah terima ini ya, pendapatan, kemudian mereka kan tadinya pinjam faktor produksi nih dari rumah tangga. Nah, oleh karena itu mereka harus memberi balas jasa terhadap penggunaan faktor produksi tersebut. Balas jasanya dalam bentuk apa sih, Kak? Balas jasanya dalam bentuk upah untuk penggunaan upah untuk penggunaan tenaga kerja, sewa untuk penggunaan tanah, bunga untuk penggunaan modal, dan laba untuk penggunaan wirausaha. Nah, balas jasa tersebut kemudian menjadi pendapatan bagi rumah tangga, dan kemudian rumah tangga menggunakan pendapatannya untuk kembali lagi membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi itu ya, berputar. Perekonomian itu berputar. Jadi terus kemudian apa peran pemerintah? Pemerintah di sini berperan untuk menetapkan yang namanya pajak. Pajak itu kan sebuah penerimaan negara. Sebuah negara itu harus memiliki yang namanya penerimaan agar bisa melakukan program-program dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan. Nah, pemerintah mengambil pajak dari rumah tangga, begitu juga untuk dari perusahaan. Nah, selanjutnya untuk 4 sektor. Kurang lebih sama ya cara melihatnya ini, cuman perbedaannya itu ada di sisi ekspor-impor. Nah, ketika permintaan dan kebutuhan masyarakat dalam negeri itu tidak cukup, maka rumah tangga itu bisa melakukan yang namanya impor, membeli barang dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan untuk sisi perusahaan, ketika mereka memiliki kelebihan produksi ya, kelebihan output, mereka bisa menjualnya ke luar negeri untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Jadi perbedaannya hanya dari segi ekspor-impor ini ya. Untuk 3 sektor, kita biasanya menyebutnya sebagai perekonomian tertutup. Untuk 4 sektor, biasanya kita sebut sebagai perekonomian terbuka. Next. Nah, kita masuk di konsep dasar pertamanya, itu tentang aggregate demand. Teman-teman pasti di mikro sudah diajarkan tentang demand ya, kemarin permintaan dan penawaran. Nah, kalau di mikro kita belajar tentang permintaan dan penawaran dari sisi individu, di makro kita belajar tentang namanya aggregate demand. Jadi permintaannya bukan dari sisi satu individu saja, tetapi dari semua individu. Jadi aggregate demand itu apa, Kak? Jadi total permintaan barang dan jasa pada berbagai tingkat harga dalam suatu perekonomian. Nah, kalau kita berbicara tentang kurvanya ya, dia menunjukkan hubungan negatif antara total output dan tingkat harga. Kenapa bisa negatif sih, Kak? Nah, nanti kita bisa lihat di slide selanjutnya. Jadi secara umum kalau kita lihat dari kurvanya saja ya, ketika harga meningkat, output yang mau diminta oleh masyarakat pasti lebih rendah ya. Sama hukum permintaan. Semakin mahal harga pasti kita cenderung untuk membeli barang yang mau dikonsumsi. Begitu juga untuk level aggregate demand. Nah, ini adalah turunannya. Kenapa bisa hubungannya antara harga dan output itu negatif?
Ini sebenarnya sudah ini ya, untuk anak ekonomi pasti sudah pernah dapat, tapi untuk di luar ekonomi saya jelaskan secara lebih simpelnya saja. Jadi di sini diasumsikan harga itu meningkat ya, karena ekonomi itu bermain di asumsi juga ya. Diasumsikan harga meningkat. Kalau harga meningkat akan meningkatkan permintaan akan uang, sehingga kurva kurva permintaan uang money demand akan bergeser ke sebelah atas, ke sebelah kanan. Nah, ketika bergeser ternyata menyebabkan suku bunga meningkat. Nah, suku bunga meningkat ternyata menyebabkan investasi turun. Kenapa? Ketika suku bunga meningkat, orang-orang akan lebih cenderung lebih memilih untuk menabung dibanding untuk meminjam uang. Karena kalau menabung mereka dapat penerimaan beserta dengan bunga yang lebih tinggi. Kalau mereka meminjam, maka mereka harus membayar lebih mahal ya kalau bunganya tinggi. Sehingga mereka akan cenderung lebih memilih untuk menabung dibanding untuk meminjam dalam rangka investasi. Sehingga investasinya berkurang. Nah, kemudian kita kaitkan lagi dengan kurva pengeluaran agregat. Ini isinya itu adalah konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Nah, ketika investasi berkurang, maka akan menyebabkan porsi ini juga berkurang, sehingga menyebabkan kurvanya bergeser ke bawah. Apa yang terjadi? Dengan bergesernya kurva tersebut menyebabkan level output itu berkurang. Sehingga kalau kita gabung semuanya dari permasalahan awal sampai akhir, kita tadi asumsikan harga naik ya. Ketika harga naik, ternyata output berkurang. Sehingga hubungannya adalah negatif. Nah, ini kesimpulannya ya. Kesimpulannya itu bisa dilihat dari sini. Harga naik, permintaan uang naik, ternyata bunga naik, tapi ketika bunga naik, investasi turun, pengeluaran agregat turun, dan akhirnya output pun turun. Jadi hubungannya adalah negatif. Selanjutnya, nah, apa yang bisa menyebabkan kurva permintaan agregat itu bergeser, baik itu ke sebelah kanan ataupun sebelah kiri? Nah, jadi yang tadi ya, kita tadi ada singgung konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Mana tadi? Ini ya, konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Ketika ini berkurang, maka itu akan menyebabkan kurva agregat demand bergeser ke sebelah kiri. Ketika bertambah, akan menyebabkan kurva agregat demand bergeser ke sebelah kanan. Jadi intinya kalau mereka meningkat, maka akan menyebabkan kurva bergeser ke sebelah kanan. Kalau berkurang, dia akan bergeser ke sebelah kiri. Apalagi Kak yang bisa menggeser kurva? Jawabannya adalah kebijakan. Ketika ada kebijakan fiskal atau moneter, itu juga bisa menggeser kurva. Contohnya ketika ada pajak. Pajak kan mengurangi daya beli masyarakat ya, sehingga konsumsi masyarakat akan berkurang. Ketika konsumsi masyarakat berkurang, pasti permintaan akan barang juga berkurang, sehingga agregat demand bergeser ke sebelah kiri. Bagaimana kalau ada subsidi, Kak? Ya, subsidi kan akan membuat harga menjadi lebih murah. Nah, kalau lebih murah, pasti masyarakat mau minta lebih banyak, begitu kan? Jadi akan menggeser kurva agregat demand ke sebelah kanan. Jadi, konsep dasarnya itu seperti itu ya. Kalau dia permintaan meningkat, bergeser ke sebelah kanan. Kalau menurun, dia akan bergeser ke sebelah kiri. Selanjutnya, tadi kita membahas tentang agregat demand ya, sekarang agregat supply. Jadi kurva penawaran agregat yaitu total penawaran terhadap barang dan jasa dari berbagai tingkatan harga dalam suatu perekonomian. Nah, dia hubungannya kebalikan dari agregat demand ya. Kalau agregat demand tadi negatif, kalau agregat supply dia positif. Dia meningkat dari kiri bawah ke kanan atas. Yang artinya semakin tinggi harga, maka semakin banyak output yang mau diproduksi oleh perusahaan. Kenapa? Karena mereka dapat keuntungan yang lebih besar. Perusahaan kan tujuannya mau memaksimumkan keuntungannya. Jadi kalau harganya semakin tinggi, pasti mereka terdorong untuk memproduksi lebih banyak output. Makanya slope-nya itu positif. Nah, untuk kurvanya menunjukkan hubungan positif antara total output dan tingkat harga. Apa yang bisa menggeser kurva agregat supply, Kak? Apakah sama dengan yang menggeser kurva demand? Ya, jawabannya beda ya. Kalau agregat demand tadi dari sisi
konsumsi investasi dan pengeluaran pemerintah, kalau di agregat supply, dia akan bergeser ketika terjadi perubahan biaya produksi. Jadi misalkan biaya produksinya semakin tinggi, apa yang akan terjadi terhadap penawaran? Kalau biaya produksi tinggi, pasti perusahaan pasti akan mengurangi jumlah barang yang mau dijual, sehingga menyebabkan agregat supply bergeser ke sebelah kiri. Dan sebaliknya, ketika harga input murah, contohnya harga tenaga kerja, dalam hal ini upahnya tenaga kerja berkurang, maka perusahaan akan cenderung meningkatkan output-nya, sehingga menggeser kurva agregat supply ke sebelah kanan. Next, keseimbangan terjadi ketika agregat demand sama dengan agregat supply. Sama dengan di mikro ya, keseimbangan terjadi ketika demand sama dengan supply. Nah, ternyata untuk long run, di dalam jangka panjang, kurva agregat supply itu tidak berbentuk positif ya, melainkan dia tegak lurus vertikal. Kenapa? Karena di jangka panjang diasumsikan bahwa perusahaan telah mampu menyesuaikan harga input, sehingga perubahan harga input tidak akan mempengaruhi jumlah output yang akan dijual. Next. Nah, kita masuk ke permasalahan ekonomi. Yang pertama ada inflasi. Adik-adik pasti sudah sangat familiar ya dengan konsep yang namanya inflasi. Ini adalah makanannya BI. Jadi inflasi itu adalah kondisi ketika harga cenderung meningkat dan terus-menerus. Nah, apa yang bisa menyebabkan inflasi, Kak? Nah, inflasi itu bisa disebabkan dari dua sisi, baik itu sisi permintaan maupun dari sisi produksi. Nah, dari sisi permintaan kita kenal dengan namanya demand pull inflation, yaitu inflasi yang disebabkan karena terjadinya peningkatan permintaan untuk jenis barang jasa tertentu. Jadi misalkan ada barang nih, permintaannya meningkat drastis di satu periode, maka itu akan menyebabkan harganya meningkat. Kalau kita hubungkan dengan kurva, di sini kita bisa lihat ya, ketika permintaan meningkat, agregat demand akan bergeser ke sebelah kanan ya. Kalau meningkat, permintaan bergeser ke sebelah kanan, kalau berkurang, bergeser ke sebelah kiri. Nah, karena dia bergeser ke sebelah kanan, apa yang terjadi? Akan terbentuk keseimbangan baru, di mana harga lebih tinggi dari sebelumnya. Oleh karena itu, inilah disebut sebagai demand pull inflation. Peningkatan permintaan masyarakat akan menyebabkan harga naik, sehingga terjadi inflasi. Bagaimana untuk sisi produksinya, Kak? Inflasi bisa disebabkan karena terjadinya kenaikan biaya produksi. Jadi, misalkan nih, harga tenaga kerja, dalam hal ini upah itu meningkat, pasti perusahaan akan berusaha untuk menekan biayanya, kan? Nah, untuk menekan biaya, mereka akan mengurangi output. Sehingga apa yang terjadi? Ketika penawaran berkurang, kurvanya bergeser ke kiri ya. Setiap berkurang, dia bergeser ke kiri. Setiap meningkat, dia bergeser ke kanan. Apa yang terjadi ketika kurva agregat supply bergeser ke kiri? Terbentuk keseimbangan baru di sebelah sini, di mana harganya lebih tinggi dan outputnya lebih rendah. Jadi harga lebih tinggi ini menunjukkan kondisi inflasi. Nah, jadi itu ya yang menyebabkan inflasi, bisa dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran. Next, jenis-jenis inflasi secara umum dibagi 4, yaitu inflasi rendah atau inflasi ringan, di mana tingkat inflasi itu di bawah 10%, terus inflasi sedang 10-30%, inflasi tinggi 30-100%, dan bagaimana kalau lebih dari 100 Kak peningkatannya? Itu yang namanya hyperinflation. Dia lebih dari 100. Oke, next. Gimana sih Kak cara mengukur inflasi? Nah, mungkin adik-adik yang dari statistik pasti sudah sangat familiar ya dengan cara mengukur inflasi. Jadi mengukur inflasi itu bisa dihitung dengan cara menggunakan indeks harga. Indeks harga itu adalah perubahan harga dari sejumlah komoditas barang yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi cara menghitungnya itu indeks harga tahun ini dikurangi indeks harga tahun sebelumnya, dibagi indeks harga tahun sebelumnya dikali 100. Selain menggunakan indeks harga, kita juga bisa gunakan yang namanya PDB deflator, yaitu dengan cara membandingkan PDB nominal dibagi PDB real.
Nominal itu adalah yang biasa disebut sebagai PDB atas dasar harga berlaku. Dan PDB real itu PDB atas dasar harga konstan. Next. Nah, tidak afdol rasanya kalau kita tidak berbicara tentang data ya. Ini adalah potret perkembangan data inflasi di Indonesia dan Sulsel dalam 5 tahun terakhir. Kita bisa lihat ya bahwa perkembangan inflasi dalam 5 tahun terakhir itu cukup rendah dan terkendali. Kenapa rendah? Karena dia di bawah 10% tadi ya. Terus kemudian terkendalinya karena masih dalam batasan sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia kan dia menetapkan inflasi di kisaran 3 plus minus 1. Artinya bisa dari 2 sampai 4%. Nah, kecuali mungkin di tahun 2017 ya pernah sedikit meleset dari targetnya BI karena di sini mencapai 4,44. Namun di tahun selanjutnya cukup terkendali. Nah, kalau kita bandingkan antara Sulsel dan nasional, ternyata inflasinya Sulsel itu cenderung lebih tinggi dibanding yang ada di nasional, level nasional ya. Namun meskipun lebih tinggi, tapi keduanya tetap terkendali. Next, masalah perekonomian selanjutnya itu yang disebut sebagai pengangguran. Nah, adik-adik pasti sudah tahu nih ya, pengangguran itu apa sih? Kayak gimana bentuknya. Nah, jadi pengangguran secara definisi merupakan penduduk yang tergolong dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan namun belum memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Jadi apa ini angkatan kerja? Angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 15 sampai 64 tahun. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah semua orang yang berumur 15 sampai 64 tahun yang tidak bekerja itu termasuk pengangguran? Bagaimana untuk ibu rumah tangga? Apakah ibu rumah tangga termasuk pengangguran? Ya, jawabannya tidak ya. Karena ibu rumah tangga itu tidak aktif mencari pekerjaan dan dia juga bukan tergolong sebagai angkatan kerja karena dia sudah komitmen ya untuk mengurus rumah tangga dan tidak lagi mencari pekerjaan lainnya. Jadi ibu rumah tangga itu tidak termasuk atau tidak terhitung dalam pengangguran. Begitu juga untuk orang yang lagi sekolah ya, orang yang lagi S1, S2 itu semuanya tidak tergolong pengangguran karena mereka tidak aktif mencari pekerjaan. Nah, jenis-jenis pengangguran apa saja? Bisa dilihat dari lama waktu kerjanya, yaitu pengangguran terbuka, setengah menganggur, dan juga pengangguran terselubung. Nah, yang paling masalah, yang selalu dihitung oleh negara, yaitu terkait pengangguran terbuka. Kenapa? Karena pengangguran ini adalah orang-orang yang memang tidak punya pekerjaan, jadi sama sekali tidak bekerja, tapi dia juga bukan ibu rumah tangga, bukan juga orang yang lagi sekolah. Jadi memang sama sekali tidak ada pekerjaannya, sehingga tidak bisa menghasilkan pendapatan, dan hanya menjadi bebannya keluarganya. Nah, untuk setengah menganggur, ini bekerja, tapi kerjanya itu kurang dari 35 jam seminggu. Jadi misalkan ada orang kerja nih, tapi sehari dia kerja cuma 2 atau 3 jam. Nah, sehingga kalau diakumulasikan, seminggu itu kurang dari 35 jam. Nah, terus untuk pengangguran terselubung, dia bekerja tapi tidak optimal. Kenapa tidak optimal? Mungkin karena ketidaksesuaian latar belakang pendidikannya dengan pekerjaannya sekarang, sehingga dia tidak bisa bekerja secara optimal. Nah, selanjutnya ada yang didasarkan dari penyebab. Nah, ada yang pertama friksional. Pengangguran friksional ini terjadi ketika ada ketidakcocokan antara pencari kerja dan lowongan kerja yang tersedia. Ini jenis pengangguran ini banyak sekali dialami oleh lulusan-lulusan SMA atau S1. Kan kalau kita sudah lulus S1 nih, nggak mungkin langsung kita dapat kerja kan, pasti kita daftar kerja dulu, dan daftar kerja itu kan prosesnya banyak nih, mulai dari proses administrasi, wawancara, dan lain sebagainya. Nah, jeda waktu yang digunakan untuk menunggu hasil pengumuman pekerjaan itu, di situ orang disebut sebagai pengangguran friksional. Karena di dalam jeda waktu itu dia tidak bekerja, tetapi sedang aktif mencari pekerjaan. Nah, yang kedua, pengangguran struktural, yaitu terjadi ketika ada perubahan struktur perekonomian, biasanya dari perekonomian pertanian ke industri. Terus pengangguran musiman.
terjadi karena adanya perubahan musim. Biasanya kalau dari musim kemarau ke musim hujan, ada beberapa pekerja yang menganggur karena tidak ada lapangan kerja di situ. Dan yang terakhir, pengangguran konjungtur atau siklikal. Pengangguran yang terjadi karena perubahan siklus ekonomi. Nah, untuk kasus sekarang di masa pandemi, yang banyak terjadi itu adalah pengangguran konjungtur. Kenapa? Di sini adalah orang di pandemi ini, sebagai akibat pandemi, banyak sekali orang yang di PHK kan, banyak sekali orang yang dipecat, banyak sekali perusahaan-perusahaan atau lapangan usaha yang tutup karena tidak mampu meningkatkan output-nya, sehingga orang-orang yang di PHK tersebut itu masuk sebagai pengangguran konjungtur atau pengangguran siklikal. Jadi pengangguran ini terjadi ketika terjadi kelesuan ekonomi atau ekonomi sedang merosot, sama seperti kondisi sekarang. Next. Nah, kita lihat lagi data ya. Jadi jangan bosan-bosan lihat data. Ini tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Jadi kita bisa lihat ya, cenderung menurun ya kalau kita bisa lihat secara rata-rata dari 2011 sampai 2019 itu cenderung menurun. Namun di tahun 2020 ya efek dari pandemi ya, pengangguran terbuka kembali meningkat. Kenapa? Ya kita bisa lihat di masa pandemi tersebut banyak sekali yang di PHK, banyak sekali bisnis-bisnis yang akhirnya tutup karena tidak mampu mengelola biaya produksinya. Banyak sekali kemudian juga lapangan usaha yang depending ya, karena tidak cocok saat itu dibuka. Ekonomi saat itu sedang lesu sehingga menyebabkan banyak sekali lapangan usaha yang ditutup. Nah, itu menyebabkan apa? Ternyata menyebabkan pengangguran kita meningkat ke angka 7%. Padahal di tahun 2016 sampai 2019 kita sudah berhasil menekan angka pengangguran di angka 5%. Nah, ini menjadi PR ya untuk tahun selanjutnya bagaimana kembali menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Next. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan perekonomian? Yang pertama, kita bisa sebut sebagai kebijakan fiskal, kebijakan untuk mempengaruhi perekonomian dari sisi penerimaan dan pengeluaran negara. Jadi di sini, kalau kita berbicara tentang penerimaan dan pengeluaran negara, kita tidak jauh-jauh lari dari yang namanya APBN atau APBD. Anggaran penerimaan dan belanja negara, ataupun anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, apa saja jenis kebijakan fiskal, Kak? Nah, kebijakan fiskal itu ada dua, yaitu ekspansif dan kontraktif. Nah, kebijakan fiskal ekspansif ini ditujukan dengan cara mengurangi tingkat pajak dan meningkatkan pengeluaran. Nah, karena kebijakan fiskal kan bermainnya di sini aja nih, tentang penerimaan dari sisi perpajakan dan pengeluaran dari sisi belanja. Jadi kalau ekspansif dia mendorong belanja dan mengurangi tingkat pajak. Sedangkan untuk kontraktif dia sebaliknya. Jadi dia meningkatkan pajak dan mengurangi belanja. Di masa pandemi ini apakah yang digunakan? Lebih banyak digunakan yang ekspansif karena di masa pandemi ini kan aktivitas perekonomian itu sangat lesu nih. Jadi perlu didorong permintaan masyarakat melalui belanja daerah. Nah, next untuk kebijakan moneter, ya ini pasti teman-teman sudah familiar ya. Jadi kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral dalam mengatur jumlah uang beredar dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, jenis-jenisnya ada dua juga, yaitu ekspansif dan kontraktif. Kalau ekspansif ini dia bertujuan untuk meningkatkan jumlah uang beredar, sedangkan kalau kontraktif dia mengurangi jumlah uang beredar. Nah, instrumennya apa saja? Ada yang namanya operasi pasar terbuka, yaitu dengan cara jual beli surat berharga, terus rasio cadangan wajib, yaitu bermain di cadangan wajib yang harus disetor oleh bank umum kepada bank sentral. Politik diskonto ini terkait dengan tingkat bunga yang harus dibayar oleh bank umum ke bank sentral jika mereka meminjam. Terus regulasi kredit
ini untuk akses kredit ya, bisa diterapkan kredit selektif ataupun kredit longgar. Dan yang terakhir itu adalah imbauan moral, yaitu pemberitahuan kepada para pelaku ekonomi. Next. Nah, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan perekonomian, itu tidak bisa hanya diselesaikan dengan satu kebijakan saja. Jadi tidak bisa hanya gunakan kebijakan fiskal saja atau kebijakan moneter saja. Perlu ada yang namanya bauran atau sinergi antar dua kebijakan tersebut. Jadi harus pemerintah dari sisi fiskal dan Bank Indonesia dari sisi moneter harus sama-sama bekerja sama, koordinasi, terus melakukan sinergi agar permasalahan-permasalahan tadi itu bisa kemudian diminimalisir. Nah, apa tujuannya bauran kebijakan fiskal dan moneter? Ini untuk menjaga inflasi tetap rendah dan terkendali, terus nilai tukar juga terkendali, terus sistem keuangan juga dapat didukung, dan yang terakhir pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Next, kita masuk ke konsep selanjutnya, itu pendapatan nasional. Ya, pendapatan nasional itu kalau kita berbicara dari sisi makro biasanya disebut sebagai PDB atau GDP kalau bahasa Inggrisnya ya, Gross Domestic Product. Kalau bahasa Indonesia, Produk Domestik Bruto. Ini teman-teman bisa akses datanya di BPS, banyak sekali. Nah, jadi GDP itu apa, Kak? Jadi total nilai produksi barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam satu periode tertentu. Jadi ini ya seberapa besar produksi dari masing-masing sektor dan berapa kontribusinya. Next. Nah, untuk mengukur pendapatan nasional kita pakai 3 pendekatan. Yang pertama pendekatan produksi. Ini dari sisi output yang dihasilkan oleh per sektor, terus pendapatan, yaitu balas jasa yang diterima oleh masing-masing produksi, faktor produksi, dan juga pendekatan pengeluaran, dari pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh aktor ekonomi, yaitu baik itu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan lain-lain. Next, ini kayak ininya ya, sama tadi, jadi untuk pendekatan produksi, kita bisa lihat kalau mau cari datanya di BPS, teman-teman cari PDB atas menurut lapangan usaha. Jadi di situ kelihatan berapa output yang dihasilkan oleh sektor pertanian, berapa output yang dihasilkan oleh sektor industri, berapa oleh jasa. Nah, untuk pendekatan pendapatan, ini menjumlahkan balas jasa yang diterima oleh faktor produksi, di mana rent atau sewa itu balas jasa untuk penggunaan tanah, upah balas jasa untuk penggunaan tenaga kerja, bunga balas jasa untuk penggunaan modal, dan profit balas jasa untuk wirausaha. Next, untuk pendekatan pengeluaran, yaitu dijumlahkan konsumsi, investasi, ditambah pengeluaran pemerintah, ditambah X kurang M, yaitu ekspor kurang impor. Kalau ekspor lebih besar dari impor, maka nilainya akan positif. Tapi kalau impornya lebih besar daripada ekspor, maka akan jadi pengurang. Next, teman-teman juga harus bedakan ya yang namanya PDB nominal dan PDB real. Jadi nominal ini adalah PDB atas dasar harga berlaku. Dia menghitung PDB berdasarkan harga yang sekarang terjadi atau harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan untuk PDB real, dia menghitung menggunakan harga konstan. Harga konstan itu kayak gimana, Kak? Jadi ada harga di tahun dasar tertentu yang kemudian diambil sebagai pengukuran. Contohnya ya, untuk tahun 2020, dia menggunakan harga di tahun 2010. Kenapa digunakan seperti itu? Agar kita bisa hitung untuk peningkatan output-nya saja, tidak dari peningkatan harga. Nah, untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, kita gunakan PDB real. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi itu hanya mengukur peningkatan output, dia tidak mengukur berapa peningkatan harganya, tetapi dia hanya mau melihat berapa sih tambahan output yang diproduksi oleh suatu negara dari tahun ke tahun. Jadi untuk PDB pertumbuhan ekonomi kita menggunakan PDB real. Next, manfaatnya. Yang pertama bisa mengetahui struktur perekonomian, apakah suatu daerah itu didominasi oleh sektor pertanian kah, atau sektor industri kah, atau jasa kah, terus mengetahui perekonomian antar daerah, bagaimana perekonomian Sulsel dibandingkan dengan Jawa, bagaimana perekonomian Kalimantan, dan lain sebagainya.
Nah, bisa menjadi sumber informasi bagi pemerintah dalam mengambil keputusan. Terus bisa juga dibandingkan kemajuan ekonomi antar negara, dan terakhir itu bisa kita lihat perkembangannya dari tahun ke tahun. Jadi berapa pertumbuhan ekonomi tahun 2020, berapa pertumbuhan ekonomi tahun 2018, dan lain sebagainya. Next. Ini pengukuran lain dari pendapatan ya. Jadi ini bedakan antara GDP dan GNP ya. Teman-teman harus bedakan GDP dan GNP, di mana kalau GDP itu menghitung semua pendapatan yang dihasilkan di suatu negara. Jadi baik itu warga negara itu sendiri maupun warga negara asing yang bekerja di daerah itu harus dihitung. Jadi istilahnya kalau kita simpulkan ya, GDP itu dia menjumlahkan semua pendapatan warga negara Indonesia ditambah dengan warga negara asing. Sedangkan kalau GNP, dia menghitung pendapatan yang dihasilkan oleh warga negaranya. Jadi untuk GNP, dia hanya menghitung pendapatan yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia yang ada di dalam negeri, ditambah dengan pendapatan yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia di luar negeri. Jadi perbedaannya itu ya, kalau GDP dia menghitung dari skala negara, kalau GNP dia menghitung dari aspek warga negaranya. Nah, NNP kemudian bisa kita lihat ke ini turunan-turunannya sampai ke disposable income. Ini adalah pendapatan yang diterima oleh masing-masing individu, di mana pendapatan individu itu setelah dikurangi dengan pajak langsung. Nah, ini data lagi ya, perkembangan PDB harga berlaku dan harga konstan di Indonesia, di mana kalau kita lihat dia secara nominal cenderung meningkat, meskipun di tahun 2020 dia mengalami sedikit penurunan ya, karena pandemi. Untuk kontribusinya paling besar dari sektor industri pengolahan. Dan untuk di tahun 2020, kalau kita lihat dari sisi pengeluaran, dia lebih banyak didorong oleh konsumsi pemerintah. Nah, pertumbuhan ekonomi. Apa itu pertumbuhan ekonomi? Jadi, peningkatan dalam kemampuan suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa selama periode tertentu. Jadi, berapa nih peningkatan output dari satu tahun ke tahun lainnya? Bagaimana pengukurannya? Mudah saja dengan cara membandingkan PDB tahun ini dikurang PDB tahun sebelumnya dibagi dengan PDB tahun sebelumnya dikali 100. Nah, jadi PDB tahun ini kurang PDB tahun sebelumnya dibagi PDB tahun sebelumnya dikali 100. Nah, ini coba kita hitung-hitung sedikit nih ya. Teman-teman bisa coba hitung berapa pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2019 dengan melihat data yang ada di sini. Apakah ada yang mau menghitung? Nah, tadi kan sudah dilihatkan ininya ya, bagaimana rumusnya dengan cara membandingkan tahun ini dengan tahun lalu. Ada yang mau coba hitung? Kira-kira berapa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 dengan melihat data ini? Kita pakai yang mana? Apakah kita pakai harga berlaku atau harga konstan? Kalau mau hitung pertumbuhan ekonomi, apakah kita pakai harga berlaku atau pakai harga konstan? Atau harga berlaku itu nominal atau harga real? Harga konstan itu nominal atau real? Ada yang mau coba jawab? Mungkin bisa raise hand atau kalau misalkan nggak mau hitung, cobalah ini harga berlaku dan harga konstan. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, kita pakai harga berlaku atau harga konstan? Ada yang mau jawab?
Oke ya, jadi untuk mengefisienkan waktu ya. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi, untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, kita pakai PDB harga konstan. Karena harga konstan ini adalah PDB PDB real. Artinya dia hanya mengukur peningkatan outputnya saja, tidak dari sisi peningkatan harga. Jadi ingat ya teman-teman, kalau untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, kita pakai PDB harga konstan. Harga konstan ya, atau harga real. PDB real. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, bisa SDM, SDA, sumber daya modal, iptek, dan faktor sosial, budaya, dan politik. Nah, semakin produktif sumber daya manusianya, pasti semakin banyak output yang dapat dihasilkan. Semakin melimpah sumber daya alam yang ada di suatu daerah, maka kemampuan untuk memproduksi output pasti semakin meningkat, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak modal yang dimiliki oleh suatu daerah, pasti semakin banyak investasi-investasi yang dilakukan, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka akan semakin banyak output yang dapat dihasilkan. Dan semakin aman kondisi sosial, budaya, dan politik suatu daerah, maka akan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, ini untuk teori pertumbuhan. Ini sisa waktunya berapa lama, Dek? Masih adakah? Iya, masih ada, Kak. Kurang lebih sampai jam 8.50-an, 55. Oh, oke. Jadi ini ya, teori pertumbuhan. Sebenarnya ada banyak ya, cuman yang umumnya digunakan itu ada 4 yang besar. Yang pertama itu teori pertumbuhan klasik, dipelopori oleh Adam Smith dan David Ricardo. Inti dari teori pertumbuhan ini adalah bahwa pertumbuhan ekonomi itu didorong oleh pertumbuhan penduduk. Jadi menurut Adam Smith, ketika suatu negara memiliki penduduk yang besar, maka dia berpotensi untuk bisa menghasilkan output yang lebih banyak, bisa menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan menurut Adam Smith, kondisi itu bisa tercapai ketika dilakukan spesialisasi. Artinya orang itu bekerja sesuai dengan keahliannya. Orang bekerja sesuai dengan apa yang mereka tahu, apa yang mereka mampu. Nah, untuk pertumbuhan neoklasik dari Solow, dia mengatakan bahwa yang mendorong pertumbuhan ekonomi itu adalah modal. Jadi kalau negara punya modal yang tinggi, modal yang banyak, itu bisa dilakukan investasi. Ketika investasi dilakukan, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk Hardomar, dia mengatakan bahwa tidak hanya modal saja, kita juga butuh yang namanya tenaga kerja yang dapat mengoperasikan modal tersebut. Jadi menurut Neo Keynes, Hardomar, dia mengatakan bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, maka kita perlu mendorong modal dan tenaga kerja. Dan juga ada yang namanya kemajuan teknologi, meskipun Neo Keynes itu belum tahu ini teknologi ini bersumber dari mana, begitu kan. Nah, untuk di teori pertumbuhan baru atau New Growth, dia mensempurnakan semua teori-teori sebelumnya. Di mana menurut teori New Growth, dia mengatakan bahwa modal penting, tenaga kerja penting. Namun yang lebih penting adalah SDM-nya. Jadi tenaga kerja itu baru bisa produktif apabila dia memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, kesehatannya juga bagus, dan juga wawasan yang luas. Nah, menurut Robert Lucas juga, dia mengatakan bahwa kemajuan teknologi itu bisa diukur, bisa ditahu dari mana sumbernya. Dari mana? Yaitu dari R&D, Research and Development. Jadi adanya penelitian dan pengembangan itu akan menciptakan inovasi-inovasi baru. Nah, inovasi-inovasi baru itulah yang disebut sebagai teknologi di teori pertumbuhan baru. Next, kita lihat perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia di Sulawesi Selatan dan di Indonesia. Di Sulawesi Selatan dan Indonesia ya. Oke. Jadi kita lihat dalam 10 tahun terakhir ya, kita cermati bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu cenderung melambat dan mengalami kontraksi di tahun 2020.
Kontraksi itu bertumbuh negatif ya. Jadi pertumbuhan ekonomi kita cenderung melambat hingga tahun 2019 dan mengalami kontraksi di 2020. Begitu juga dengan Sulsel, polanya hampir sama ya. Dia juga cenderung melambat dan mengalami kontraksi di tahun 2020. Kontraksi, ingat ya, kontraksi itu adalah bertumbuh negatif. Nah, kita tahu ya di tahun 2020 hampir semua wilayah negara itu semuanya mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Hampir semuanya bahkan mengalami kontraksi ya, bertumbuh negatif. Karena pandemi ini tidak hanya menyerang sektor kesehatan, tetapi juga sudah merambat ke perekonomian. Next. Kita lihat data pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut pengeluaran. Nah, tadi ya untuk pengeluaran itu adalah konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor-impor. Nah, kita bisa lihat di tahun 2020 ini cenderung semuanya negatif kecuali pengeluaran pemerintah. Di tahun 2020 ini yang biru ya, 2020 itu cenderung semuanya negatif, pertumbuhan negatif. Apa yang menyelamatkan? Yaitu di pengeluaran pemerintah. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan belanjanya dalam rangka mendorong daya beli masyarakat. Nah, alhamdulillah di tahun 2021 itu sudah cukup baik, dan di triwulan 2 2021 itu semakin membaik lagi. Di mana kita bisa lihat semuanya sudah bertumbuh positif, bahkan ekspor impornya langsung melejit ya di angka 31%. Ini menunjukkan suatu perkembangan yang progresif ya di pertumbuhan ekonomi kita. Semoga nanti hingga triwulan 4 hingga pada akhir tahun kita juga bisa mencatatkan kinerja positif sehingga kita tidak lagi masuk ke ranah resesi. Oke. Nah, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jikalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, saya persilahkan. Saya serahkan ke moderator. Oke, makasih Kak Ilda. Nah, itulah tadi materi yang telah disampaikan oleh pemateri kita kepada Kak Ilda. Saya ucapkan terima kasih banyak. Selanjutnya kita berpindah ke agenda berikutnya, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand, lalu mengaktifkan audionya ketika saya persilahkan, atau bisa langsung memberi pertanyaan melalui room chat dengan format nama _pertanyaan. Dan untuk sesi ini saya buka untuk 3 orang penanya pertama. Jadi kepada teman-teman sekalian, saya persilahkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kalau belum ada, mungkin dari saya dulu nih, mungkin teman-teman lagi mempersiapkan pertanyaannya. Oh, sudah ada dari Betran. Oke, Betran aja dulu. Silahkan, Betran. Halo, Betran. Ya, terima kasih moderator kesempatannya. Sebelumnya Kak Ilda, perkenalkan saya Betran Manulang dari jurusan manajemen angkatan 2019. Kebetulan saya juga anak ekonomi, Kak. Ini Kak, saya mau bertanya terkait pemaparan materi tadi. Kalau menurut saya Kak, terkait agregat demand tadi, ketika kemudian ada permintaan atau misalnya dalam rumah tangga itu permintaan terhadap suatu produk itu misalnya naik, masyarakat atau rumah tangga biasanya cenderung lebih misalnya mencari barang lain atau mengurangi konsumsi terhadap produk tersebut karena kenaikan harga yang otomatis.
yang ingin saya tanyakan Kak, bagaimana Kakak menanggapi terkait impor yang saat ini sedang besar-besarnya terjadi Kak? Karena saya melihat fenomena yang sekarang adalah barang impor itu selalu lebih murah dari barang di Indonesia. Nah, ketika kemudian ada kenaikan harga akan suatu barang, masyarakat atau perusahaan sendiri itu cenderung lebih bermain dalam sektor impor daripada mengkonsumsi barang dalam negeri karena dari sisi harga memiliki perbedaan yang cukup bisa dibilang signifikan. Nah, kan ini kan pasti akan menimbulkan bisalah kita katakan bahwa keseimbangan antar permintaan dan penawaran dalam pasar itu pasti equilibrium karena kekurangan akan permintaan tadi, kekurangan akan penawaran tadi tertutupi dengan import yang dilakukan. Tapi kan secara tidak langsung ini pasti akan berpengaruh terhadap GDP-nya kita karena impornya kita lebih besar daripada ekspor yang kita lakukan. Yang ingin saya tanyakan Kak, kira-kira atau saya mau minta tanggapan Kak, kira-kira bagaimana sih Kakak menilai maraknya fenomena import yang sekarang sedang banyak terjadi jika kita memandangnya dari sisi makroekonomi Kak, karena sekarang kalau teori yang sering yang kita pelajari bahwa ketika kemudian harga naik pasti konsumsi akan dikurangi atau konsumen akan mencari barang lain. Tapi sekarang justru ketika harga tinggi konsumen otomatis pasti akan beralih ke barang-barang impor Kak. Mungkin saya terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya bagus sekali Dek. Veteran ya. Mau kumpulkan pertanyaan dulu Dek? Terserah Kak Ilda, mau dikumpulkan dulu atau mau langsung jawab Kak? Nah, adakah yang mau bertanya lagi dulu? Atau langsung saya jawab? Iya. Silakan teman-teman yang masih mau bertanya. Saya sih Kak mau bertanya tadi. Saya dulu kali ya Kak, oke. Menurut Kak Ilda, kalau dari sisi makroekonomi kan sekarang lagi pandemi, kira-kira langkah apa yang harus Indonesia lakukan sebagai kayak negara berkembang yang perekonomiannya itu cenderung lebih rentan atau kayak cukup fluktuatif, bahkan sebelum pandemi. Jadi kayak menurut Kak Ilda, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Indonesia itu sendiri? Makasih Kak. Makasih, bagus juga pertanyaannya Deyara ya. Oke. Mungkin saya mau jawab dulu dari Veteran ya. Tadi terkait impor. Nah, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi sebenarnya banyak sekali diskusi yang memperdebatkan apakah impor ini sebenarnya bagus atau tidak untuk perekonomian ya. Jadi saya mau berikan pemahaman dulu. Karena banyak sekali yang anak-anak di luar ekonomi ya bertanya, kenapa apakah impor itu penting? Bisakah suatu negara itu tidak melakukan impor, hanya ekspor saja? Nah, jadi di sini perlu pemahaman dulu ya, adik-adik, bahwa negara itu meskipun bisa ya tidak mengimpor, tapi disarankan untuk juga tetap melakukan impor. Namun dengan batasan bahwa sebaiknya ketika impor itu dilakukan, kita juga diiringi dengan ekspor yang lebih besar. Nah, biasanya negara itu melakukan impor dengan dua alasan. Yang pertama itu karena negara tidak mampu mencukupi semua penawaran atau semua permintaan yang ada di dalam negara. Jadi kebutuhan masyarakat ini tidak terpenuhi sehingga perlu dilakukan impor untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Nah, yang kedua, kenapa negara melakukan impor? Yaitu karena ada yang dinamakan keunggulan komparatif. Nah, jadi kalau di ekonomi kita belajar tentang namanya keunggulan komparatif. Apa itu keunggulan komparatif? Keunggulan komparatif itu adalah keunggulan yang dimiliki oleh suatu negara karena mampu memproduksi barang dan jasa dengan harga yang lebih rendah dibandingkan negara lainnya. Oleh karena itu,
Indonesia melakukan impor karena harga yang dijual oleh negara lain itu cenderung lebih murah dengan kualitas yang lebih tinggi. Jadi kalau ditanya apakah impor itu baik atau buruk terhadap perekonomian, jadi kita bisa melihat dari dua sisi ya. Jadi impor itu selain memang kalau dilihat dari sisi pendapatan nasional, dia menjadi pengurang. Dia menjadi pengurang pendapatan nasional seperti yang tadi dikatakan Bertrand ya. Impor itu ada, tetapi dia menjadi pengurang pendapatan nasional kita. Namun di sisi lain, impor itu juga bermanfaat karena kita bisa memperoleh barang dengan harga yang lebih murah dan juga kualitas yang lebih baik. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana menurut Kak sekarang impor itu cenderung lebih tinggi terus dibandingkan ekspor? Nah, padahal kan sebagusnya ekspor itu harus lebih besar daripada impor. Ya, memang di sini adalah tantangan ya, tantangan untuk ekonomi kita ke depannya bahwa bagaimana kita bisa menyerap teknologi-teknologi dari luar untuk kiranya kita juga coba memproduksi barang dan jasa tersebut di negara dengan menggunakan teknologi tersebut. Nah, jadi kalau misalkan kita bisa tekan penggunaan impor kita ya dengan cara memproduksi sendiri di negara kita, maka kita akan berusaha untuk step by step untuk mengurangi ketergantungan impor kita. Nah, itu juga yang di sisi lain kita bisa lakukan dengan cara mendorong lebih banyak ekspor. Jadi, kalau kita tidak bisa mengurangi impor kita bisa lakukan dari sisi lainnya, yaitu mendorong ekspor. Bagaimana cara mendorong ekspor? Kita harus tingkatkan kualitas barang yang kita jual ya. Jadi, negara itu harus memproduksi barang dengan kualitas yang lebih tinggi dan juga memproduksi dalam skala besar sehingga nanti harganya untuk per outputnya itu menjadi lebih rendah. Jadi dari sisi impornya, kalau kita memang sama sekali tidak bisa kurangi impor, kita bisa melakukan hal lain yaitu menggenjot ekspor. Nah, pertanyaannya kemudian apakah ketika misalkan negara melakukan apakah itu juga selain itu kita bisa juga gunakan ini. Kita mengimpor barang ya, tapi mengimpor barang itu tidak langsung barang-barang jadi. Kita malah bagusnya mengimpor barang-barang input, barang-barang mentah ya, supaya kita bisa kelola. Nah, kalau kita kelola di negara sendiri dan kita menciptakan output baru, maka itu bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi ke negara lain. Jadi itu permainan impor ekspornya itu seperti itu. Jadi kita kalau misalkan kita tidak bisa mengurangi impor, setidaknya kita harus lakukan kebijakan untuk mendorong ekspor supaya nilai net ekspor kita bisa tetap positif, dan ketika positif itu akan juga menjadi penambah untuk pendapatan nasional kita. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari Deara, mungkin saya mau jawab juga dulu ya. Kebijakan apa sih Kak yang perlu dilakukan oleh pemerintah terkait kita sebagai negara berkembang ya? Nah, tantangannya memang banyak ya. Jadi selain tantangan ekspor impor tadi ya, di mana kita impornya selalu lebih banyak dibanding ekspor sehingga membuat pertumbuhan ekonomi kita itu cenderung melambat tadi ya, kita lihat datanya pertumbuhan ekonomi kita itu cenderung melambat dalam 1 dekade terakhir. Tantangannya ke depannya, kebijakan yang perlu dilakukan, kita bermain di kebijakan fiskal dan moneter. Seperti tadi yang kita telah bahas sebelumnya, kalau dari sisi ekonomi makro, kita hanya bermain di 2 kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, apa yang perlu dilakukan? Nah, untuk di masa pandemi ini, kita perlu melakukan yang namanya kebijakan fiskal ekspansif, yaitu untuk mendorongkan sekarang daya beli masyarakat ini lagi menurun nih, maka kita perlu adanya bantuan dari pemerintah. Bantuan itu terwujud dari mana Kak? Bersumber dari mana? Bantuannya bersumber dari yang namanya pengeluaran pemerintah. Jadi saat ini pemerintah sedang melakukan kebijakan fiskal ekspansif untuk mendukung sektor kesehatan, terus menjaga daya beli masyarakat, dan juga mendukung sisi produksi. Nah, pemerintah itu mengeluarkan belanja negara yang lebih tinggi untuk membiayai pengadaan vaksin, terus kemudian APD, memberikan insentif kepada tenaga kesehatan. Di sisi lain dia juga
menambah pengeluarannya untuk bantuan sosial. Bantuan sosial ini seperti dalam bentuk program Keluarga Harapan, program bantuan subsidi, terus kartu Indonesia Pintar, kartu prakerja, dalam rangka mendukung daya beli masyarakat. Dari sisi produksi, pemerintah mendukung dengan cara menambah pengeluarannya untuk memberi insentif kepada pelaku usaha, dalam hal ini adalah UMKM dan juga korporasi. Jadi untuk kebijakan apa yang perlu dilakukan, ya kalau dari sisi makro itu dua saja ya, kita bermain di dua instrumen, yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Nah, bagaimana terkait penggunaannya, Kak? Nah, tergantung kondisi ya. Kalau misalkan kondisi ekonomi kita sedang lemah, maka kita perlu menerapkan kebijakan fiskal atau moneter yang ekspansif. Kalau kita rasa inflasi sedang tinggi banget nih, maka kita perlu menerapkan yang kontraktif. Jadi kalau berbicara kebijakan, ya itu saja sih instrumen untuk ekonomi makro, bermain di kebijakan fiskal dan moneter. Nah, mungkin itu dulu jawaban sementara. Mungkin ada yang mau lebih didiskusikan, kalau ada tanggapan dari Betran dan Deara mungkin? Dari saya sudah cukup sih, Kak. Mungkin dari Betran? Ya, terima kasih moderator. Mungkin lanjutan, Kak, terkait impor tadi. Kan memang kalau mau dihilangkan impor dari suatu negara kan sebenarnya tidak bisa, karena memang suatu negara itu butuh mengimpor. Tapi Kak, ketika kemudian jika saya katakan kecenderungan pasar di Indonesia saat ini itu terlalu mengandalkan impor, sehingga akan sulit untuk mengalahkan jumlah impornya kita dengan nilai ekspor yang bisa kita lakukan. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena seringkali Kak, ketika kemudian harga produk-produk lokal misalnya tinggi, impor menjadi satu-satunya jalan keluar. Itu yang sekarang saya lihat, Kak. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena Indonesia yang katanya negara swasembada pangan itu sampai sekarang itu masih melakukan impor beras. Kenapa seperti itu? Karena harga beras yang tinggi di kalangan masyarakat, sehingga banyak importer beras yang mendatangkan beras dari negara-negara yang memang memiliki harga beras yang jauh lebih rendah, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan kebutuhan beras dengan harga yang jauh lebih rendah. Kira-kira Kak, mungkin pertanyaan lanjutan, apa sih dampak buruknya bagi makroekonomi ketika kecenderungan pasar di Indonesia memiliki suatu perspektif bahwa ketika harga naik, ya kita impor saja. Mungkin itu Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih ke pertanyaannya lagi ya, Betran. Oke, jadi ya memang ya, kalau kita berbicara tentang menghapuskan impor di Indonesia yang saat ini sudah sangat ketergantungan ya, kalau kita bisa istilahkan itu Indonesia sekarang sangat bergantung juga dengan impor. Kita lihat juga datanya tadi ya, bahwa di triwulan 2 2021 itu impor melejit di angka 30%. Nah, memang ya, kalau dari sisi perekonomian, kalau kita lihat dari sisi perekonomian, untuk menghapus atau menurunkan angka impor itu sedikit susah ya. Nah, apalagi di sekarang itu kita Indonesia dikenal sebagai negara penghasil pangan, namun di sisi lain dia juga mengimpor pangan dari luar. Kenapa? Selain dari sisi harga ya, dari biasanya kenapa suatu negara itu melakukan impor dengan barang yang sama yang ada diproduksi di negaranya, yaitu karena untuk tujuan diferensiasi produk. Jadi supaya pilihan masyarakat di suatu negara itu bisa lebih beragam. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana caranya Kak untuk bisa tekanlah ini angka impor? Ditekan angka impor, maka di sini dibutuhkan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam bentuk apa? Ada yang namanya kuota impor. Kuota impor itu adalah batasan yang ditetapkan oleh pemerintah, segini saja nih yang boleh diimpor tahun ini. Jadi pemerintah itu harus tegas. Kalau memang dia mau mengurangi impor, dia harus tegas dalam membuat kebijakan, yaitu
untuk tahun ini kita batasi impor hanya sebegini. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Itu adalah salah satu cara ekstrimnya ya untuk menekan angka impor supaya ekspor kita bisa lebih unggul dibanding impor kita. Nah, selain kuota impor, kita juga bisa menerapkan yang namanya sekarang saat ini ya pemerintah sedang genjat-genjatnya cintai produk dalam negeri, itu ya, mendorong masyarakat untuk mengurangi sikap konsumtifnya terhadap produk luar. Cintai produk dalam negeri, coba beli produk dalam negeri. Bagaimana caranya agar masyarakat itu tertarik dengan produk dalam negeri, padahal harganya itu cenderung lebih mahal. Maka di sini pemerintah bisa melakukan kebijakan subsidi. Nah, dengan melakukan kebijakan subsidi, harga barang tersebut yang tadinya mahal, karena biaya produksinya mahal, bisa lebih murah, sehingga masyarakat bisa lebih tertarik ya. Istilahnya bisa sudah membandingkan antara produk tersebut dengan produk dari luar. Nah, dampaknya, tadi berbicara tentang dampak ya, apa dampaknya terhadap perekonomian? Nah, dampaknya memang ini ya, kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional, impor itu berdampak mengurangi pendapatan nasional dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Jadi dengan adanya impor, apalagi kalau impornya dalam jumlah yang tinggi ya, itu bisa menghambat pertumbuhan ekonomi, bisa mengurangi tingkat pendapatan nasional dari tahun ke tahun. Nah, ini termasuk masalah juga ya kalau kita lihat, karena suatu negara kan diinginkan dia bisa bertumbuh terus-menerus dari tahun ke tahun dengan tingkat yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau impor kita terus lebih tinggi dibanding ekspor, itu bisa menghambat, itu bisa membuat pertumbuhan ekonomi kita melambat terus. Makanya dampaknya itu. Jadi dampak impor itu bisa kita lihat dari sisi pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi itu ya, kalau misalkan negara terus-menerus mengimpor, apa dampaknya, Kak? Dampaknya ya pasti pertumbuhan ekonominya melambat, pendapatan nasional juga bisa lebih kecil dibanding periode sebelumnya. Nah, oleh karena itu, untuk mengatasi dampak buruk tersebut, maka pemerintah harus tegas. Pemerintah harus tegas menetapkan kebijakan. Dia bisa menetapkan kebijakan kuota impor tadi ya, harus tegas, impor tahun ini harus hanya sebegini, tidak boleh lebih. Atau dia bisa berikan subsidi kepada barang-barang produk lokal ya, dengan harapan bahwa produk tersebut bisa bersaing dengan produk-produk impor yang ada di negara. Jadi seperti itu deh penjelasan dari saya. Mungkin kalau misalkan ada tambahan dari teman-teman yang lain juga bisa, boleh. Oke, thank you Kak Ilda. Gimana Betran? Ya mungkin terkait ini mungkin saya rasa sudah cukup, dan semua pertanyaan yang tadi sudah dijawab oleh Kak Ilda. Mungkin terakhir Kak, terima kasih untuk diskusinya malam ini. Oke, Betran. Oke, Kak Ilda, ini ada lagi satu penanya, Kak Wulan Makfirah. Silakan Kak Wulan. Oke, malam Kak. Halo, malam. Adik Wulan ya? Ya, thank you infonya Kak. Jadi tadi kan dijelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ya. Nah, salah satunya itu budaya. Kebetulan saya di luar dari jurusan ekonomi, jadi saya kurang tahu bagaimana keterkaitan antara faktor budaya ini dengan pertumbuhan ekonomi. Mungkin seperti itu Kak. Thank you. Ya. Boleh tahu ini Wulan dari jurusan apa? Fakultas apa, Dek? Dari Fakultas Kehutanan, Kak. Oh, oke. Oke. Oh, sekarang sudah banyak ya ini. Berbagai jurusan sekarang di Genbi. Kayaknya semua jurusan sudah ada ya. Oke. Ya. Jadi saya mau jawab ya pertanyaan dari Wulan. Ya, menarik juga ini pertanyaannya tadi yang tentang faktor-faktor mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, bagaimana budaya dengan pertumbuhan ekonomi? Nah, kita tahu ya, budaya Indonesia itu beragam, atau masing-masing negara memiliki budaya masing-masing. Nah, bagaimana keterkaitannya dengan pertumbuhan ekonomi? Contoh ya, misalkan kita ambil konkretnya di Toraja. Kita tahu budaya di Toraja itu kan sangat unik ya. Ada berbagai macam tradisi, terus
sektor pariwisatanya juga yang cenderung menarik itu dan lain sebagainya. Nah, budaya ini karena para orang yang di luar dari Toraja ini melihat budaya di Toraja itu sangat unik, sangat menarik, itu akan mendorong masyarakat dari luar Toraja itu datang ke Toraja dengan harapan mereka bisa menikmati budaya yang ada di Toraja. Nah, ketika masyarakat datang, masyarakat dari luar, baik itu luar daerah maupun luar negeri, datang ke Toraja, itu bisa membuat output-output yang ada di Toraja ini terjual nih. Nah, jadi output yang dipasarkan di Toraja, kan biasa kalau turis datang, itu biasa mereka beli produk-produk di Toraja ya, produk-produk aslinya Toraja. Nah, ketika mereka datang, mereka beli barang-barangnya, itu akan menjadi pemasukannya daerah. Nah, ketika pemasukan daerah meningkat, maka pendapatan daerah pun meningkat. Nah, ketika pendapatan daerah meningkat, itu juga bisa mendorong yang namanya pertumbuhan ekonomi. Nah, selain itu, ketika semakin banyak orang tertarik ke Toraja, semakin banyak orang yang kemudian banyak investor melihat, bagus nih di Toraja, banyak sekali pengunjungnya. Jadi investor ini menjadi tertarik untuk melakukan investasi di Toraja. Nah, ketika ada investasi di Toraja, seperti kita lihat tadi ya, pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor-impor. Ketika investasi meningkat, maka output yang bisa dihasilkan di wilayah tersebut juga bisa lebih banyak, sehingga pertumbuhan ekonomi pun bisa lebih tinggi. Jadi itu keterkaitan budaya ya, itu jadi kayak budaya kan kita tahu budaya yang dimiliki di masing-masing daerah itu berbeda-beda, memiliki keunikannya tersendiri, sehingga ini bisa menjadi faktor pendorong masyarakat untuk pergi mengunjungi tempat tersebut. Ketika banyak masyarakat datang ke wilayah tersebut, maka banyak barang yang terjual. Terus kemudian masyarakat semakin rajin, semakin terdorong untuk kayak misalkan ya penduduk Toraja semakin terdorong untuk buat ini deh, buat baju oleh-oleh, buat oleh-oleh, pokoknya cenderamata begitu kan. Sehingga ketika semakin banyak output yang dihasilkan di Toraja, maka itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Toraja. Seperti itu deh. Untuk contoh konkretnya itu seperti itu. Ya, bagaimana Dek Ulet? Jelas sekali Kak jawabannya. Thank you. Oke deh. Ini Kak Hilda masih ada lagi satu penanya, mungkin sekaligus sebagai penanya terakhir untuk di diskusi kita kali ini. Kak Yuli tadi raise hand ya? Iya, masih bisa satu atau gimana? Boleh Dek. Iya Kak, jadi perkenalkan nama saya Yuli Rahayu, saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi tadi kan telah dipaparkan beberapa macam jenis perhitungan pendapatan. Jadi untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu negara, maka perhitungan yang mana yang umumnya digunakan oleh Indonesia itu sendiri Kak. Makasih Kak. Makasih pertanyaannya Yuli, bagus sekali Dek ya. Jadi mungkin untuk orang-orang dari luar ekonomi pasti ini ya cenderung bingung, kok banyak sekali pengukurannya, yang mana yang digunakan gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ketiga pendekatan tersebut, ketiga pengukuran tersebut itu hasilnya sama Dek. Jadi baik itu kita gunakan metode produksi, metode pengeluaran, metode pendapatan, itu pasti hasilnya akan sama semua. Namun untuk kasus di Indonesia, yang digunakan Indonesia itu adalah metode produksi sama metode pengeluaran. Jadi kalau di Indonesia itu dia menggunakan dua, produksi dan pengeluaran. Di mana kalau produksi itu bisa kita lihat datanya dari PDB menurut lapangan usaha. Adik-adik mungkin bisa coba telusuri websitenya BPS ya, Badan Pusat Statistik. Di situ adik-adik coba cari yang namanya produk domestik bruto menurut lapangan usaha. Nah, terus untuk membuktikan ya apakah dia hasilnya sama dengan metode pengeluaran, adik-adik bisa juga adik-adik bisa lihat PDB menurut pengeluaran. Mungkin bisa saya share screen, bisakah saya share screen websitenya BPS untuk memperjelas?
Boleh ya? Boleh Kak, silakan. Jadi supaya ini, supaya adik-adik juga paham yang dari luar ekonomi. Namanya. Saya buka dulu BPS. Oke. Mana nih? Share screen. Oke, sudah kelihatan? Iya, kelihatan Kak. Oke, jadi ini websitenya BPS ya. Adik-adik kalau mau cari tahu, kunjungi bps.go.id. Nah, di sini masuk ke ekonomi perdagangan. Nah, di sini ada kita lihat produk domestik bruto, lapangan usaha, produk domestik bruto, pengeluaran. Di sini ya, kita lihat lapangan usaha, ini yang metode produksi, pengeluaran itu yang metode pengeluaran. Coba kita buktikan apakah nilainya sama. Kita buka ya, produk domestik bruto lapangan usaha. Tahun berapa ini? Triwulan 2. Triwulan 2 itu berapa? Nah, ini ya nilainya segini. 2 triliun berapa itu? Nah, 2772832. Terus kita bandingkan dengan metode pengeluaran. Produk domestik bruto pengeluaran. Hasilnya sama kan? Jadi menggunakan pengukuran yang berbeda, tapi hasilnya sama. Jadi itulah tadi ya, ada 3 pendekatan, tapi semuanya menghasilkan nilai yang sama. Jadi kalau untuk di Indonesia, saya rasa dia belum pakai pendekatan pendapatan, tapi dia hanya menggunakan pendekatan produksi dan pendekatan pengeluaran. Jadi ada 2. Itu ya, kalau mau cek, adik-adik bisa ke BPS, terus ke bagian ekonomi, dan di sini lihat produk domestik bruto, lapangan usaha, dan produk domestik bruto menurut pengeluaran. Oke, itu mungkin dari jawaban saya. Bagaimana untuk siapa? Yuli? Yuli kah tadi? Iya, Kak Yuli. Bagaimana Kak Yuli? Oke, bagaimana Yuli? Iya Kak, maaf, saya bising sedikit, jadi ya Kak, saya rasa penjelasannya sudah. Aduh. Bisa. Terima kasih. Oke deh, makasih Kak Hilda atas jawaban-jawabannya yang sangat insightful. Untuk teman-teman GNB, saya harap bisa on cam semua ya. Oke, thank you. Oke, untuk mengakhiri diskusi kita malam hari ini, mungkin Kak Hilda mau memberikan closing statement sedikit untuk teman-teman GNB yang hadir di Zoom meeting kali ini. Silakan. Ya, oke. Ya, terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertemu dengan adik-adik. Ya, sekarang itu saya sebenarnya sudah jarang muncul di GNB gitu. Nah, sekarang saya merasa senang sekali bisa kemudian bertemu lagi dengan adik-adik, mau lihat wajah-wajah baru, karena terakhir itu di periode kepengurusannya ini. Siapa? Aduh, lupa namanya. Yang tahun lalu siapa ya namanya? Jihan, ya. Jadi kemarin itu saya cuman sempat ketemu sama penerima di periode Jihan, dan sekarang sudah bertemu lagi dengan adik-adik di periode sekarang ya. Jadi senang sekali bisa ketemu lagi sama anak-anak GNB. Pesan saya, semangat ya menjalankan proker. Pasti prokernya semakin banyak sekarang ya, karena semakin banyak juga penerima beasiswa untuk tahun ini. Kalau boleh tahu, tahun ini berapa, Dek, yang diterima? Dari UNHAS berapa? 105. Oh, 105. Khusus dari UNHAS saja? Iya, Kak. Wow, banyak sekali ya. Di tahunku itu masih 10 orang. Dan sekarang belum, padahal tahun 2017 loh. 2017 ke 2021 peningkatannya besar sekali ya.
sekarang 105 ya. Jadi semangat ya menjalankan proker meskipun di tengah pandemi ini. Adik-adik harus tetap semangat, terus jangan lupa untuk selalu mau belajar. Nah, meskipun ada yang dari luar ekonomi ya, mungkin kedengarannya kurang familiar dengan konsep-konsep ekonomi. Nah, tapi karena sebagai penerima beasiswa BI, teman-teman sebagai Gen B kan ada yang namanya frontliner. Teman-teman itu harus paham sedikit lah, kalau misalkan dari luar ekonomi ya, teman-teman setidaknya punya pemahaman dasar tentang BI itu seperti apa, ekonomi itu seperti apa, sehingga fungsi teman-teman sebagai frontliner itu bisa berjalan. Nah, mungkin itu saja dari saya untuk closing statement. Semangat saja ya untuk menjalankan proker dan tetap stay healthy, dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Amin. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Hilda sudah mau menyisihkan waktunya untuk kita. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan bisa menjadi berkah bagi Kak Hilda sendiri. Semoga juga kita bisa bertemu di kegiatan Gen B yang lain atau di kesempatan-kesempatan lainnya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman Gen B yang sudah mau hadir. Semoga materi yang diberikan bisa memperluas wawasan teman-teman terkait konsep dasar makroekonomi. Untuk teman-teman Gen B yang hadir di Zoom meeting kali ini, jangan lupa isi absen dan post test yang sudah dikirim lewat room chat-nya. Oke, sebelum itu saya akan membacakan sedikit kesimpulan dari materi konsep dasar makroekonomi yang sudah dipaparkan oleh Kak Hilda. Jadi tadi dikatakan kalau ekonomi makro itu merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian negara sebagai suatu keseluruhan atau agregat, yang secara umum ruang lingkup konsep dasar makroekonomi itu terdiri dari konsep agregat demand, supply demand, isu-isu perekonomian, dan kebijakan pemerintah terhadap perekonomian di negara itu sendiri. Makroekonomi memiliki dua instrumen tadi, yaitu kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Salah satu hal yang dipelajari dalam makroekonomi juga tadi adalah pertumbuhan ekonomi yang merupakan peningkatan dalam kemampuan suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa selama satu periode tertentu. Pada intinya, perekonomian negara bisa stabil bahkan meningkat jika terjadi kerjasama yang baik antara pemerintah dan warga negaranya. Pemerintah diharapkan bisa mengambil kebijakan yang berpihak pada rakyat dan warga negaranya pun juga harus bisa patuh dengan kebijakan yang ada. Dan kebijakan yang diambil juga harus selalu sesuai dengan tujuan utama makroekonomi, yaitu kesejahteraan masyarakat. Oke, mungkin itu kesimpulan yang bisa saya tarik dari penjelasan Kak Hilda. Dengan berakhirnya sesi diskusi kita kali ini, saya Dea Nur Sipanawa selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hilda atas materinya yang sangat luar biasa. Terima kasih juga kepada Saudari Deara selaku moderator kita yang memandu diskusi kita pada malam hari ini, yang juga sangat luar biasa. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif bertanya. Untuk itu, dengan selesainya pemaparan materi tadi, maka selesai pula lah rangkaian seluruh acara kita pada malam hari ini. Untuk itu, untuk menutup acara kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman diingatkan kembali untuk dicek link absennya untuk link absen. Baik, selanjutnya adalah sesi foto bersama. Mungkin teman-teman bisa on cam semua. Baik, kita mulai dengan sesi pertama. 3, 2, 1. Baik, sesi kedua. 3, 2, 1. Sesi ketiga. 3, 2, 1. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Saya kira itu saja rangkaian kita pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Saya Yuli Rahayu selaku Master of Ceremony malam hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inbi energi untuk negeri. Ya. Boleh. Terima kasih teman-teman. Makasih Kak. Makasih adik-adik. Izin live ya. Iya Kak. Mau evaluasi? Besok. Izin live dulu teman-teman. Assalamualaikum.